Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa adailaina wa bi ulumina bi ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tentang mandi menurut ahli thariqah. Mandi besar ahli thariqah atau ahli suluk. Wal janabatu al haqiqiyatu ala qismaini. Qismun yata'allaqu bihim wa qismun muta'alliqun bi ahli al haqiqati. Wal janabatu tawi janabah hadas besar al haqiqiyatu kang basa hakikat, hakikatnya janabat iku ala qismaini ngatasi rong bagian. Qismun satu bagian ya ta'alaku iku berkaitan opo qismun bihim kelawan ahli thariqah. Wa qismun lan satu bagian lagi muta'alliqun iku berkaitan bi ahlil haqiqati kelawan ahli hakikat. Mandi janabat itu ada yang syar'iyah, ada yang haqiqiyah. Syar'iyah atau majaziyah itu seperti yang sudah disebutkan di atas, mandi junub, tata caranya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sudah disebutkan. Nah, ada lagi janabat yang hakiki. Hakikat janabat itu seperti apa? Ini masuk wilayah tasawuf, yaitu mulai start ahli hakikat, ahli thariqah, lalu ahli hakikat. Janabat, hakikat janabat itu ada dua bagian. Yang pertama, satu bagian yang pertama itu berkaitan dengan ahli thariqah, menurut ahli thariqah. Bagian berikutnya, yang kedua, adalah janabat menurut ahli hakikat. Amal ladzi yata'allaqu bi ahli haqiqati, amal ladzi anapun utawi kang yata'allaqu berkaitan opo alladzi bi ahli haqiqati kelawan ahli hakikat. Janabat yang berkaitan dengan ahli hakikat, fayaji'u mongko bakal teko opo bayanuhu keterangane alladzi yata'allaqu bi ahli haqiqah ba'da hadza setelah ini. Bila fasilin kelawan tanpa pisah, sebentar lagi. Tidak lama lagi. Wa amal ladzi yata'allaqu utawi anapun utawi kang berkaitan opo alladzi bihim kelawan ahli thariqah faya mongko utawi alladzi yata'allaqu bihim iku al janabatu janabat hadas besar al hasilatu yang dihasilkan min mahabbatid dunya dari cinta dunia. Cinta dunia itu termasuk
hadas besar menurut ahli tarekat. Hadas besar itu kotoran yang nggak kelihatan dan kotoran itu besar, pengaruhnya besar. Pengaruh dalam hal menuju kepada Allah harus disucikan. Fa inna dunya, maka temasuni dunia bil haqiqati, yang dalam hakikatnya, hakikat dunia itu kalmar'ati seperti perempuan. Allati laha kulla sa'atin ba'lun akharu. Perempuan allati kang laha iku tetep kedue allati kulla sa'atin setiap saat ba'lun utawi ono suami akharu kang yang lain. Dunia itu seperti perempuan yang setiap saat berganti-ganti pasangan. Karena setiap orang mendekati dunia sin, orang gonta-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Bayangkan kalau perempuan itu seperti itu. Kalau kita peristri, bagaimana itu? Kotor pisan kan ya. Semua orang bisa masuk. Masuk memasuki. Perempuan itu dimasukin banyak orang gitu ya. Ini isyarat ini disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, katanya bilang sama dunia itu, qad talaqtuki salatan. Saya tolak kamu 3. Kamu itu yang menghambat saya bersama kekasihku yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala. La raj'ata laha. La raj'ata fiha. Tidak ada kamusnya kembali lagi. Dicerai 3 kali sama Sayyidina Ali. Li'annaha karontono setuhune kelakuan atau ad-dunya fil haqiqah di atas tadi, lawalam takun lamun ora ono apa ad-dunya fil haqiqah, hakikat dunia. Ora ono iku kalmar'ati seperti perempuan, kalau tidak seperti perempuan, au fi hukmiha, atau yang dalam hukum mar'ah, maksudnya dalam perumpamaan yang mirip dengan perempuan, yang suatu kapan saja bergonta-ganti pasangan atau bergonta-ganti orang. Ma khotobaha ora bakal ngomongin menghitobi ing al mar'ah sapa al imamu Sayyidina Ali, maksudnya bihadzal khitabi, dengan kitab ini talaqtuki salatan. Andai kata tidak seperti perempuan, beliau itu tidak ngomong seperti itu, aku ceraikan kamu 3 kali. Ngomong sama dunia gitu. Ini loh, bagaimana kita kok kayak jauh dari dunia? Bukan begitu. Hatinya begitu. Dia sendiri sih bergelut dengan dunia. Banyak kaum sufi yang kaya raya, banyak. Seperti Imam Abdul Hasan Asyadili itu kudanya itu kalau sekarang itu mobil apa itu? Mobil yang paling mahal itu. Pajero itu masih ini, Alphard masih ke sini, itu yang Lamborghini atau Rolls Royce tumpakannya Ratu Elizabeth, Rolls Royce. Makanya itu orang kaya. Hatinya itu tidak kumantil, gitu. Tidak melekat. Dia tidak di bawah dunia, tapi dunia yang dia pegang. Dia peralat itu, bukan diperalat oleh dunia. Artinya hatinya itu tidak ada dunia, tetapi tangannya dan pikirannya mengolah terus dunia untuk dijadikan alat atau tangga, dimanfaatkan untuk dipakai alat untuk ketemu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man yulamisu misla hadhihi wa yujami'uha bin nafsi awir ruhi awil qalbi yakunu junuban bil haqiqah. Fa kullu man utawi
tiap-tiap orang yulamisu kang menggauli, memegang-megang sopoman mislah hadihi ing seperti ini, perumpamaan ini, maksudnya perumpamaan dunia seperti perempuan itu, wa yujami'uha dan menggauli, menjima, kalau itu perempuan itu ya. Kalau istri itu menjima, menggauli, sopoman ha ing hadihi, dunia yang di perumpamaan seperti perempuan itu, menggauli bin nafsi dengan jiwanya, jiwanya itu menggauli dunia, concern atau ya mencintai itulah, merayu-rayu, mendekat-dekati, bahkan bergelut sama dunia, awil ruhi atau rohnya, atau dengan rohnya, awil kalbi atau dengan hati, hatinya kalau melekat dengan dunia, menggauli dunia, namanya menggauli kan mencintai, menyayangi, sehingga lupa kekasihnya yang sebenarnya. Ya kunu mongkono sopoman oniku junuban, disebut junub. Kayak orang yang menggauli beneran kalau bergaul dengan istrinya gitu. Dia disebut junub. Orang yang menggauli dunia itu junub. Bil hakikati dengan yang sebenarnya. Sebenar-benarnya dia junub. Karena itu harus mandi. Wal janabatu ta'i janabat, hadas besar. Ia ikutawi janabat. Apa itu? Janabat hakikiyah. Menurut ahli thoriqah itu apa sih? Al-bu'du anillahi. Jauh dari Allah Ta'ala. Kalau cinta dunia, pasti jauh dari Allah. Karena cinta tidak bisa dalam satu hati. Dua cinta dalam satu hati nggak bisa. Bohong itu. Dibagi-bagi, istrinya 2, 3, 4, dibagi-bagi bohong itu. Pasti ada yang dicintai. Atau cintai semua, tapi cintanya pura-pura. Kalau ada maunya saja. Kalau enggak ya sudah enggak cinta. Kalau dipres tuh, dia akan memilih yang lain gitu. Karena dunia itu mudah bosan. Jangan tertipu. Kelihatannya sih, wah iya. Setelah dirasakan, ya begitu saja. Makan tempe terus bosan. Pengen makan ayam. Makan ayam terus bosan. Pengen tempe. Gitu itu. Jadi harus divariasi. Ya tempe, ya ayam, ya ikan, ya sate. Supaya nggak bosan. Dunia itu karakternya membosankan. Sesuatu yang membosankan itu bukan cinta asli. Cinta aslinya di Allah. Wa kuluman fakuluman mangkotawi tiap-tiap wong yuki bukan mencintai sapa man ad-dunya ing dunia alal wajhil madhkuri, dari sisi yang telah disebut di atas. Cinta dunia seperti yang digambarkan di atas. Yakunu iku ono sapa man yang mencintai dunia itu ba'i dan jauh anillahi dari Allah daruratan secara pasti. Pasti akan jauh dari Allah. Fa inna mahabbatallah fa inna mahabbatallahi wa qurbih. Fa inna mahabbatallahi maka tersuni cinta Allah wa qurbahu lan mendekati Allah, dekat dengan Allah. Wa mahabbatud dunya dan mencintai dunia. Wa qurbaha wa mahabbatad dunya. Ini atap kepada mahabbatallah. Ismu inna mansub. Wa mahabbatad dunya, lan mencintai dunia, wa qurbaha dan dekat dunia, iku ziddani, dua hal yang berlawanan. La yastami'ani, tidak akan berkumpul, tidak akan bisa berkumpul, opo ziddani. Cinta dunia, cinta Allah dan dekat dengan Allah di satu sisi,
cinta dunia, dekat dengan dunia, itu sesuatu yang berlawanan. Karena Allah maha cemburu. Cemburu itu, orang kalau disemburu itu nesu, ngamuk, marah. Tidak akan bisa berkumpul. Bohong kalau berkumpul. Kecuali kalau, ya, yang satunya dijadikan alat. Kalau jadikan alat berarti bukan cintanya gitu kan. Jadi kelihatan, tapi kelihatan berlawanan, tetapi bisa disatukan. Bila strateginya diubah. Kalau sama-sama cinta tidak akan ketemu. Tapi kalau yang satu cinta yang menjadi prioritas itu yang paling utama itu kita cintai, lalu ini jadikan sebagai alat, bukan mencintai, tapi menjadikannya sebagai jembatan, alat supaya ini senang pada kita dengan menggunakan dunia ini. Misalnya Allah minta zakat, kita zakat menggunakan dunia, maka dunia yang harta yang kita gunakan untuk zakat ini membuat Allah senang. Nah, gitu. Bukan berlawanan lalu terus saling menyirnakan, membinasakan, enggak gitu ya. Hanya pengaturan kita, strategi kita, pengelolaan, memanage antara dua hal yang kelihatan berlawanan tetapi bisa disatukan dalam posisi yang masing-masing. Yang satu dicintai, yang satu dijadikan alat sebagai alat untuk supaya yang dicintai itu cinta pada kita. Nah, gitu. Wal ghuslu mengkotawi mandi, wal ghuslu mengkotawi mandi, wa taharatulan sesuci min hadhil janabati saking iki janabat. Mandi besar menurut ahli thariqah, cinta dunia itu tadi yang membuat jauh dari Allah itu tadi, yakunu iku ono al ghuslu ono iku bitarki dunia, dengan meninggalkan dunia, wama dan apa-apa fiha yang ada di dalam dunia, bi haitsu la yabqa sekarang dengan ora sisa lahu bagi ma opo ta'alukun, ketergantungan, keterkaitan biha dengan dunia, bimiqdari sya'ratin, dengan ukuran satu rambut. Janabat ini, yang mandi janabat atau bersuci janabat dari janabat ini, itu caranya dengan meninggalkan dunia, dan apa-apa yang berkaitan dengan dunia, sekira tidak ada satu rambut pun yang tersisa. Tidak ada tersisa. Di dalam hatinya, ma fi qalbi illallah. Tapi tangannya genggam dunia. Dunia ini tidak di sini maksudnya. Ini dunia ini dalam genggamannya karena mau digunakan. Tapi bukan di sini. Ini bersama Allah. Ininya beraktivitas untuk supaya itu senang sama kita melalui ini gitu. Alat. Jadi di dalam hati itu tidak ada sehelai rambut pun. Kenapa? Di anna fil ghusli syar'i. Karena mestune fil ghusli ing dalam mandi asyari kang secara syariat lau bakia lamun sisa alal jasad ngatasi jasad. Opo sya'ratun rambut lam yasil mangko ora sampai opo alma'u banyu ilaiha marang sya'rah. Kalau jasad ini mandi itu. Kalau masih ada rambut yang tidak kebasuh, itu nggak bisa nyampe itu maksud daripada mandi kita itu belum sah itu. Maka harus hilangkan sama sekali. Ma fi qalbi illallah. Lam yasihka maka sah apa ghusluhu mandini man walam yutahhir lan ora bisa menyucikan apa alma
sahibahu ing yang memiliki, yang punya janabat atau mutawaddi atau ghusil minal janabati dari janabat. Tidak sah mandinya dan tidak bisa mensucikan dia dari janabat atau hadas besar yang ada di dalamnya. Karena apa? Masih ada sisa. Jadi kalau hati, di dalam hati masih ada sebutir sehelai atau sebutir sebutir dunia, masih ada sisa, masih menjadi masalah. Tidak akan bisa nyampe. Itu nanti menghijabi gondelin. Kita nggak kentuk-kentuk. Harus bersih pokoknya. Fa inna ta'alluqa maka ketergantungan, keterkaitan hati dengan dunia itu min haitsu ta'alluqi dari sisi ketergantungan itu sendiri lau iku tetap duwe ta'alluq hukmun utai ana hukum wahidun satu wa huwa utawi hukmun wahid iku ta'alluqu ketergantungan sawa ungkana padha uga ana apa hukmun wahid ana iku qalilan sedikit au kasiran atau banyak. Sedikit atau banyak hukumnya satu sama, yaitu tetap tidak hasil. Najis itu kalau nyemplung di gelas air, mau sedikit mau setepak sama aja. hati ini ke wadah ini, kalau ada najis se, se, segayung druk dengan setitik pasir, sama saja najisnya, sama saja air itu muntah najis. Jadi harus benar-benar bersih. Sedikit banyak sama saja. Mau seheli rambut, mau 100 rambut, sama saja ada najis. Mau hadas itu najis kok. Hadas itu najis, nggak kelihatan. Wudhu itu apa? Wudhu itu nyucikan hadas, bukan menyucikan najis. Kalau menyucikan najis namanya izalatun najasah. Izalatun najasah. Menyucikan najis, tapi najis yang aini atau apa namanya, yang tidak kelihatan. Tidak aini ya, tidak bisa ditangkap mata itu. Sama cinta dunia itu najis aini. Najis nggak bisa ditangkap mata. Najis dalam arti menghalangi dia untuk sampai kepada Allah, usul pada Allah. Karena kila kayak gini diucapkan opoma. Seperti yang di dalam makal atau namanya ungkapan. Al-mahjubu mahjubun. Sawa ungkana bihijabin. Au alfi hijabin. Al-mahjubu itu utawi kang terhalang. Iku mahjubun ya memang terhalang. Sawa ungkana. Baik ono apa mahjub. Oneku bihijabin kelawan satu hijab. Au alfi hijabin atau 1000 hijab. Namanya terhijab, tertutup, itu ya tertutup. Walaupun dengan satu hijab atau 1000 hijab sama saja. Terhalang gitu. Najis walaupun sedikit, airnya muntah najis. Sama dengan kalau dicemplungin banyak, sama saja. Kulit, mandi, kulitnya ada yang satu titik saja nggak kena air. Tetap nggak sah. Satu titik. Sama saja kalau satu tangan nggak kebasuh. Ini harus benar-benar bersih. Nah, disinilah butuh teknik-teknik, cara-cara untuk membersihkan hati. Ini kalau makom ahli thariqah itu masih pembersihan, membersihkan. Nanti kalau ahli hakikat sudah meluncur, short gitu. Setelah bersih baru bisa bergerak. Itu makomnya ahli hakikat nanti. Wa tartibu hadzal ghusli utawi tartibe urut-urutan iki mandi iki wa utawi tartibu hadzal ghusli iku ayak sila yento baso sop asaliku orang yang berjalan menuju Allah awalan pertama kali membasuh ra'sahu al-haqiqiyah ra'sahu ing kepala kepalanya salik al-haqiqiyah yang hakiki
Kepala salik yang hakiki itu apa? Alladzi huwal qalbu. Alladzi kang utawi alladzi iku al qalbu hati. Hahuna di sini. Kepala yang hakikat kepala itu hati. Kenapa? Kepala itu yang buat melihat, buat menghadap ini. Menghadap yang kelihatan, yang dunia, ini pakai kepala. Tapi kalau menghidap Allah dengan hati, bukan dengan kepala. Jadi hati itulah kepala, menurut hakikat kepala. Jadi kalau kalau misalnya di dalam syariat itu membersihkan kepala, itu dalal toreko itu membersihkan hati. Bima ilmi, dengan apa membersihkannya? Bima ilmi, dengan air ilmu. Al-hakiki, ilmu yang hakiki. An-nazili, yang turun. Min bahril qudsi, dari lautan kesucian Allah. Min hadatsil ahwa'i, dari najis yang gak kelihatan. Hadas hawa nafsu. Al-mukhtalifati, yang berbeda-beda. Nafsu lawamah, senengane fisikal, biologis, nafsu amarah, emosian, kotor hati, cemburu, suudzon, hasud, dengki, dan sebagainya. Wal ara'u, dan pendapat-pendapat al mutasyattitati, yang bercerai, berserakan, berseliweran, al muta'alliqati, yang berkaitan, bergantungan, berkaitan di dunia dengan dunia. Wa bi mahabbati, lan kelawan mahabbah dunia. Al mujibati, yang menyebabkan liduhuli, maring manjing, fil hawiyati, ing dalam hawiyah, allati hiya nar. Allati kang utawi hawiyah, allati kang hiya utawi allati iku annarun raka. Insyaallah. Hawa nafsu yang beragam, berkecamuk di dalam otak, dalam pikiran itu, pengen ini, pengen itu, ambisi ini, ambisi itu, serang sana, serang sini, itu ramai banget itu kan. Pikiran-pikiran yang ingin begini, ingin begitu, yang berserakan di dalam otak itu, dalam pikiran itu, yang semua itu berkaitan dengan dunia. Ada uang, ada jabatan, ada perempuan, ada kepingin punya anak, begini, begitu, pengen baju, pengen segala macam itu sehingga sampai kepada titik mencintai, lupa segala-galanya yang lain, lupa kekasih yang sesungguhnya, itu bisa menyebabkan dia masuk dalam hawiyah. Li'annal hawa, maka terusnya hawa nafsu. Nafsu itu barangnya, hawa itu keinginannya. Jadi kita punya nafsu lawamah. Keinginan nafsu lawamah itu apa? Keinginannya adalah pengen mengumpulkan uang, pengen makan enak, pengen pangkat, pokoknya sifatnya hayawani ya, pengen bujuk ayu, pengen bujuk kurus, pengen bujuk lemu, pengen bujuk segala macam, pengen yang kuning, mong lah hitam aja, pokoknya rame itu. Bujune kuning pengen hitam, bujune lemu pengen kurus, rame itu. Sudah jadi Pakku masih pengen camat, camat pengen jadi bupati, sudah jadi bupati pengen anggota dewan pengen jadi pengusaha, dan jadi pengusaha, dan ini dan itu segala macam, bukan rame.